Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Marina dari kelas F21F. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan database dari panel project kelompok saya. Sistem yang kami buat pada panel project ini yaitu sistem helpdesk ticketing, sehingga rancangan database yang kami buat pertama itu terdiri dari dua tabel, yaitu tabel user dan tabel ticket. Tabel user ini berisi data-data dari user, yaitu seperti ID user, username, password, jabatan, user role, dan seterusnya. Lalu pada tabel tiket terdapat atribut ID tiket, nomor tiket, tanggal pembuatan tiket, urgensi tiket, detail masalah. Lalu terdapat pula data peralatan, jenis, tipe, dan lokasi dari tiket yang dibuat. Eh, Pada rancangan ini belum normal karena masih terdapat pengulangan data, grouping pada data, sehingga perlu dilakukan normalisasi. Tahap pertama dari normalisasi atau first normal form yaitu bentuk normalisasi untuk mengelompokkan beberapa data sejenis untuk mengatasi masalah anomali. Sebuah model data dikatakan memenuhi bentuk normal pertama apabila setiap atribut yang dimilikinya memiliki satu dan hanya satu nilai. Artinya tidak boleh ada duplikasi data. Pada rancangan ini saya memisahkan tabel peralatan dari tabel tiket karena peralatan ini nantinya dapat berisi peralatan 1, peralatan 2, 3, dan seterusnya. Sehingga dibuatkan tabel baru yaitu tabel peralatan dengan atribut ID peralatan, nomor peralatan, kategori, jenis, tipe, lokasi, dan sebagainya. Apabila sudah dipastikan tidak ada duplikasi data atau sudah memenuhi normalisasi tahap pertama, maka beralih ke tahap selanjutnya yaitu tahap kedua atau second normal form. Adalah bentuk kedua yang melakukan dekomposisi tabel untuk mencari kunci primer dari setiap tabel. Sebuah model data dikatakan memenuhi bentuk normal pertama apabila sudah memenuhi bentuk sebuah model data dikatakan memenuhi bentuk normal kedua apabila sudah memenuhi bentuk normal pertama. Dan setiap atribut non-key sebuah entitas bergantung sepenuhnya pada key entitas tersebut. Seperti contohnya kita lihat pada tabel user, username, password, dan user role itu bergantung sepenuhnya pada ID user. Lalu pada tabel tiket, ID tiket, nomor tiket, tanggal pembuatan, dan urgensi juga bergantung sepenuhnya pada ID tiket. Lalu pada tabel peralatan, nomor, nama, dan IP dari peralatan itu bergantung pada ID peralatan. Pada tahap kedua ini, atribut-atribut yang tidak memiliki ketergantungan langsung pada primary key dipisah ke dalam tabel entitas baru seperti ini pada lokasi, tipe peralatan, jenis, server, dan kategori dibuatkan tabel entitas baru. Apabila sudah memenuhi tahap kedua, beralih ke tahap selanjutnya yaitu third normal form dalam bentuk normalisasi data yang tidak boleh ada atribut yang bergantung pada feed lain dan bukan pada kunci primer. Namun pada rancangan ini tidak terdapat anomali tersebut, maka dapat dikatakan pada tahap WNF ini rancangan ini sudah dalam bentuk normal atau sudah memenuhi normalisasi. Selanjutnya, apabila sudah dinormalisasi, kita implementasikan ke dalam bentuk SQL. Kita buka PHP MyAdmin. Di sini saya sudah membuat database dengan nama helpdesk sesuai dengan
project kelompok saya, di mana berisi tabel-tabel dari rancangan IRD ini, dari rancangan IRD yang sudah kita normalisasi. Seperti jenis, kategori, lokasi, peralatan, server, tiket, dan tipe. Untuk atribut dari setiap tabel dalam implementasi SQL ini kita ubah menjadi baris. Dalam contohnya seperti kategori. Ini dalam kategori terdapat 3 baris. Lalu setelah diubah ke dalam bentuk SQL, kita buat juga relasi antar tabel. Kita buat di sini. Sini dapat kita lihat relasinya. Supaya terlihat jelas. Di sini dapat kita lihat tabel user memiliki relasi dengan tabel tiket, di mana ini dihubungkan di mana di dalam tabel tiket ini ada foreign key dari ID user. Selanjutnya pada tabel tiket juga selain pada tabel user, tabel tiket juga berelasi dengan tabel peralatan, foreign key-nya di peralatan. Lalu tabel peralatan ini berelasi dengan tiket, juga berelasi dengan tabel-tabel lain seperti jenis, tipe, lokasi, server, dan kategori. Setelah selesai membuat relasinya, selanjutnya kita coba untuk mengisi datanya. Sini ada beberapa data sudah saya isi seperti jenis, terdapat pada tabel jenis terdapat ID jenis dan jenis peralatan, di mana ID-nya auto increment yaitu 1, 2, 3, dan jenis peralatannya itu fix, PTZ, dan FK. Lalu kita coba isi data peralatan. Di sini saya sudah untuk data peralatan sudah saya isi dengan 1000 data dummy, di mana sebelumnya saya mengenerate dulu datanya di aplikasi Mukaro. Ini lalu ini dalam bentuk ininya. Ini 1000 data yang saya inputkan ke dalam data peralatan. Untuk menginput data yang sudah kita generate tadi, setelah kita download, itu dengan cara impor, memilih file dari mana kita tadi menyimpan filenya, tabel place, open, lalu nanti import. Ini yang sudah saya impor. Sini dapat kita lihat nomor 1 namanya CCTV dengan IP address sekian, ID jenis ini dapat kita lihat ID diambil dari sini. ID jenis 1 berarti jenis peralatannya itu fix. Selanjutnya tipe 1, ID tipe 1 berarti dia ID tipe 1 yaitu memiliki tipe peralatan SNC-CH-110. Lalu ID lokasi dapat 7, 9, 10, 1, 2, 1, 3. Kita lihat di ID lokasi. Nah, ini untuk ID lokasi 1 berarti dia berada di gedung Lini A.
ID lokasi 2 dia berada di gedung ID lokasi 7 berarti dia Prodnu B, ID 9 dia di UGAM, 10 berada di LSP. Lokasinya selanjutnya untuk ID kategori kita lihat di sini semua kategorinya 4. Kita lihat ID kategori semuanya 4 karena di sini saya memasukkan ID peralatan untuk CCTV. Untuk itu semua ID peralatannya berdasarkan kategori. Nomor 4 adalah CCTV. Sekian untuk penjelasan ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.